Halo semuanya, selamat datang. Di video kali ini kita akan belajar tentang pengurangan bersusun dengan meminjam. Kira-kira seperti apa materinya? Langsung aja kita bahas. Oke, jadi ini topik kita ya. Topik kita hari ini yaitu pengurangan bersusun dengan meminjam. Langsung aja kita ke next slide. Oke, jadi di layar kalian sudah ditampilkan ya, ada dua buah permasalahan. Yang pertama dan ini yang kedua. Oke, kita coba baca dulu yang pertama ya. Andi mempunyai 18 kelereng kesayangan. Oke, kemudian Andi memberikan kelereng miliknya sebanyak 12 butir kepada Bento. Berapakah sisa kelereng yang dimiliki Andi sekarang? Oke, jadi Andi awalnya punya 18, dikasih 12 ke Bento. Punya Andi sekarang tinggal berapa? Berarti ini kita mengerjakannya dengan konsep pengurangan ya. Berarti ini 18 dikurang 12, hasilnya berapa? Kayak gitu. Oke, sekarang kita cek. Yang kedua, Andi mempunyai 23 kelereng kesayangan. Kemudian Andi memberikan kelereng miliknya sebanyak 16 butir kepada Bento. Berapakah sisa kelereng yang dimiliki Andi sekarang? Sisa yang tanya. Kalau sisa itu berarti pakai pengurangan ya, sama kayak di atas tadi. Berarti ini 23 dikurang 16 sama dengan titik-titik. Seperti itu. Nah, dua operasi matematika pengurangan ini itu sama-sama pengurangan memang. Tapi ada yang berbeda. Yang di atas itu tidak meminjam. Sedangkan, ini salah nih, meminjam kayak gitu. Yang ini, yang kedua ini itu dengan meminjam. Nah, kira-kira itu seperti apa? Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Kita coba pakai dua contoh ini, kita bandingkan perbedaannya seperti apa cara pengerjaannya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita tulis dulu soalnya tadi. Yang pertama adalah 18 dikurang 12 sama dengan titik-titik. Kemudian yang kedua tadi berapa ya? Lupa. 23 ya. 23 dikurang 16 sama dengan titik-titik. Oke, kayak gitu ya. Kita coba bahas dulu yang pertama yang tidak meminjam. Berarti ini yang standar ya, lurus gitu. Jadi ini 18 kita tulis yang di depan ini adalah 18 dikurang 12 di bawahnya berarti 12 gitu ya. Ini kita kurangkan. Gampang banget. Yang satuan dikurang dengan yang satuan. Ini satuan ya. Satuan. Yang ini puluhan. Oke. Jadi yang dua ini juga satuan. Yang satu ini juga puluhan. Oke. Yang satuan kita kurangkan dengan satuan. 8 dikurang 2 berapa? Jadi 8 di kepala kita itu mundur. 8, 7, 6. Berarti 8 kurang 2 itu adalah 6. 1 kurang 1 berapa? Habis atau 0. Jadi nggak usah kita tuliskan. Jadi 18 dikurang 12 itu hasilnya adalah 6. Nah, ini lurus nih, nggak ada meminjam-minjamnya. Jadi dia lurus aja. Nggak ada masalah lah, nggak ada problem gitu. Jadi ini tulis 6 hasilnya. Nah, sekarang kita coba cek yang 23 dikurang 16. Nanti kita pasti akan menemukan sesuatu. 23 kita tulis di atas, 16 kita tulis di bawahnya. Nah, ini kita kurangkan. Karena kita tahu ini adalah satuan, dan yang ini adalah puluhan. Puluhan. Oke, sorry tulisannya agak jelek dikit ya. Oke. Ini satuan. Nah, ini berarti juga 6 merupakan satuan, 1 juga merupakan puluhan. Nah, sekarang kita operasikan sama kayak tadi. Yang satuan dengan yang satuan, yang puluhan dengan yang puluhan. Kita kasih garis di sini biar kelihatan ya. Mana yang satuan, mana yang puluhan. Nah, sekarang kita coba kurang. 3 dikurang 6. Nah, coba. Menurut kalian gimana? 3 dikurang 6. 3 dikurang 6. Kira-kira bagaimana? Sebenarnya bisa, tapi memang kalian belum belajar. Nanti ada istilahnya itu angka negatif. Itu belum. Nah, 3 kurang 6 kan bingung nih. 3 kan lebih kecil dari 6. Gimana cara mengurangkannya? Nah, kalau kita menggunakan pengurangan bersusun, itu kita pakai konsep yang namanya dengan meminjam. Aduh, kecoret. Bentar. Kita menggunakan konsep yang namanya meminjam. Pinjam kemana? Itu masalahnya. Jadi 3 ini kan nggak bisa kita kurangi dengan 6, karena 3 lebih kecil dari 6, jadi nggak bisa kita kurangi. Nah, 3 ini dia akan meminjam dari angka di depannya dia. 3 tadi kan dia satu kesatuan dengan 2 nih, 23 aslinya kan. Nah, 3 mau kita kurangkan dengan 6 nggak bisa, nah dia minjam dengan tetangganya, si angka 2 ini, si puluhan. Kita pinjam berapa? Pinjam 1. Nah,
puluhan ini kan yang 2 ini kan ada 20-an ya, ada 20-an. Berarti ada ini kita tulis 20-an. Nah, dia punya 20-an. Nah, kita minta 1/10 dikasih ke 3 kayak gitu. Jadi 2 ini kita minta 1. Dia punya 2, kita minta 1 nih. Kita minta 1, kita kasih ke 3. Jadi kalau kita kasih ke 3 berarti ini 3 ketambahan 10, ya nggak? 10 ditambah 3. Berapa jadinya? 13. Jadi 10 tambah 3 itu 13. Karena dia habis minta 1/10 dari si angka 2 ini. Dia punya 20-an dikasih ke 3. Atau si 3 meminjam kedua ya. Jadi 10 tambah 3 sama dengan 13. Nah, terus karena si 20-an ini tadi sudah dipinjam 10, berarti dia jumlahnya tinggal berapa? Tinggal 10. Kita coret ini. Kita ganti dengan angka 1. Karena kan dia tinggal 1/10 berarti ya. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang ini baru kita bisa kerjakan. Yang 3 ini sudah berubah menjadi 13. Nah, 13 dikurang 6 itu berapa? Nah, itu bisa sekarang. Karena 13 lebih gede daripada 6. 13 kurang 6 berapa? Hitung mundur. Kita punya 6 jadi, terus 13 dikepelah. Sebelum 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Oke, jadi 13 kurang 6 itu adalah 7. Nah, sekarang ini bukan lagi 2 dikurang 1, karena kan 2 sudah dipinjam oleh 3. Jadi tinggal 1 dia. 1 dikurang 1 sama dengan 0, atau nggak usah ditulis ya. Jadi 23 dikurang 16 itu hasilnya adalah 7 kayak gitu. Aduh salah. Adalah 7 kayak gitu. Yep. Nah, mungkin agak ribet ya karena banyak tulisan-tulisan nih. Kita coba kerjakan sekali lagi supaya lebih jelas ya. Jadi 23 dikurang 16. Oke. Ini kita kurangkan. 3 dikurang 6 itu tidak bisa karena 3 lebih kecil daripada 6. Berarti 3 harus meminjam dari angka di depannya, yaitu angka 2. Dia minjam berapa? Dia minjam 10. Atau kita tulisnya biasanya 1 karena kan puluhan. Jadi ini menjadi, karena 3 minjam 10 berarti menjadi 13. Kemudian karena 2 ini dipinjam oleh 3 satunya, berarti dia tinggal tersisa berapa? Tinggal sisa 10 atau kita tulis 1 kayak gitu. 13 dikurang 6, nah itu berapa? 13 kurang 6 tadi. 13 kurang 6 itu adalah 7. Kemudian ini karena duanya sudah dipinjam tinggal 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi sama ya hasilnya 7. Gimana? Masih bingung atau sudah paham? Kita coba sekali lagi, tapi ini cepat aja ya, ringkas aja ya. 23 dikurang 16. Nah, kita kurangkan. 3 kurang 6 tidak bisa, dia minjem 1 dari sini. Jadi 13. Terus 2 karena dipinjam 1, tersisa 1. Sekarang 13 dikurang 6, berarti ini enggak lagi ya. 13 dikurang 6 itu 7. 1 kurang 1 itu 0. Aduh, ini mah kayak 6 ya. 1 kurang 1 itu adalah 0. Atau nggak usah kita tuliskan kayak gitu. Jadi hasilnya sama, 7. Oke, jadi itu aja ya. Gampang banget. 18 kurang 2 itu 6. Tadi lurus, tidak menyimpan. Tidak meminjam. 23 kurang 16 itu adalah 7 jawabannya. Tapi dengan konsep meminjam. Oke. Oke, jadi itu aja video kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.